Saya hanya mau pesan buat para pengusaha. Hidup zaman sekarang mau kenal siapapun. Selama yang kau kenal punya pangkat bagus. Tapi kalau dia ketangkap, lu juga ke bawah. Kalau saudara politisi, situasi sekarang sedang sangat tidak menjanjikan. Tapi saya cuma mau bilang, orang yang hatinya bersih, dimanapun pasti menang. Yang saya percaya, anak Tuhan sudah bebas dari belenggu. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa yang di surga. Selalu saya bilang kita bukan orang dunia yang sedang berjalan menuju surga, mudah-mudahan nyampe. Tapi kita orang surgawi yang ditempatkan di muka bumi dengan misi ilahi. Anak Tuhan jangan pernah merasa capek. Ada banyak orang yang bilang saya lelah, pendeta. Saya udah berusaha jadi orang baik gitu. Saya berusaha jadi istri yang taat gitu. Saya berusaha jadi suami yang sukacita. Saya berusaha jadi anak Tuhan yang melakukan yang benar. Tapi lama-lama gak tahan, pendeta. Terlalu banyak serangan yang saya alami. Hari ini saya hanya mau bilang, ada misi Tuhan yang belum selesai. Angkat tanganmu bernyanyilah bagi Tuhan. Kau yang hidup saya berkualitas, mujizat pasti terjadi. Karena badai pasti akan datang. Fitnahan pasti akan datang. Dicurangi, disakiti, dikhianati, itu pasti akan datang. Tapi yang membedakannya, apakah kita berkualitas atau tidak berkualitas. Karena kalau kita tidak berkualitas, hebat kerusakannya. Tapi kalau kita berkualitas, kata Alkitab, makin lama makin kuat sampai menghadap Allah di Sion. Katakan amin. Karena saya perhatikan, ada 3 jenis orang. Yang pertama, ada orang-orang yang ingin hidupnya berkualitas karena itu dia siap berjuang. Yang kedua, ada orang-orang yang ingin hidupnya berkualitas karena itu dia nuntut orang di sekitarnya. Saya tuh ingin hidup saya berkualitas, pendeta. Kalau suami saya ngerti saya, pendeta, hidup saya pasti berkualitas. Tapi suami saya, pendeta, dikirim setan dalam hidup saya. Yang dia buat selalu menghakimi orang di sekitarnya. Suami saya nggak baik, istri saya nggak baik, orang tua saya nggak baik. Orang-orang kayak begini hanya membuat kehidupan ini penuh dengan air mata. Tapi yang ketiga adalah orang-orang yang ingin hidupnya berkualitas. Tapi selalu terbunuh sama intimidasi kegelapan. Selalu berpikir, nggak mungkin. Ya saya tidak ditakdirkan untuk hidup berkualitas. Saya sih udah coba, pendeta, tapi nggak bisa. Alkitab saya bilang, bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Hidup ini gak usah pikirin mujizat. Mujizat pasti datang. Hidup ini gak usah pikirin kemuliaan. Kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Berjuanglah untuk kualitas. Waktu Tuhan lihat seorang berkenan di hadapannya, diangkatnya dan dia kerjakan mujizatnya. Berikan tepuk tangannya. Berikan. Aku punya Tuhan. Dia lebih besar dari masalahmu. Dia lebih besar dari segala pergumulanmu. Keadaanmu tidak seburuk yang kau bayangkan. Ada Yesus yang lebih besar. Imanku bersepakat. Katakan dengan bangga, ku terima sekarang kemenangan.
Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Malam hari ini Roh Kudus sedang mengingatkan kita. Jangan khawatir dengan mujizat, jangan khawatir dengan kemuliaan Tuhan, jangan khawatir dengan pembelaan Tuhan. He is ready to do anything for you. Dia siap mengerjakan mujizatnya. Dia siap menyatakan kemuliaannya. Dia siap menyelesaikan segalanya. Tapi bolehkah yang kita buat? Perbaiki hidup kita, biarkan hidup kita berkualitas. Tapi kalau hatimu penuh iri, hatimu penuh dengan kebencian, hatimu penuh kepahitan. Engkau orang yang kepala batu, egois, arogan dan mau menang sendiri. Kau gak pernah peduli perasaan orang, kau gak pernah peduli dengan pekerjaan Tuhan. Yang kau pikirkan hanya dirimu, kesenanganmu sendiri. Sangat berbahaya buat Tuhan memberkati orang dengan karakter seperti saudara. Pertanyaannya, bisa gak kau dinasehatin? Bisa gak kau berubah? 10 tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini, perubahan apa yang sudah terjadi dalam hidupmu? Jangan sampai kau jadi Kristen yang tidak pernah berubah. Itu namanya kau Kristen yang karatan, saudara. Sama saya bilang saya orang yang diberkati. Bukan karena rumah kita lebih hebat dari orang lain, bukan karena mobil kita lebih hebat dari orang lain, bukan karena saldo kita lebih banyak dari orang lain, tapi karena hidup kita selalu dijamin oleh Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Sama-sama bilang hidup saya diberkati. Orang sukses, orang diberkati, orang yang melihat anugerah Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, target dari setan untuk diserang. Kalau setan gak bisa buat kita jauh dari Tuhan, kalau setan tidak bisa buat kita lari dari panggilan Tuhan, kalau setan tidak berhasil membuat kita keluar dari visi Tuhan, setan akan memakai banyak orang untuk mendatangkan tekanan pada kita. Ini waktunya to be serious with God. Karena orang yang setengah-setengah gak akan ngalamin apa-apa. Tapi orang-orang yang sold out for Jesus, dia akan melihat bagaimana Tuhan lakukan hal-hal dahsyat. Bertahan bukan hanya sekedar sabar, tapi bertahan yang saya ingat bukan masalah saya, yang saya ingat bukan kecewanya saya, yang saya ingat bukan badai yang menimpa saya, tapi yang saya ingat janji Tuhan. Yang kedua, bertahan berarti saya bersyukur dan tetap bersuka cita. Dan yang ketiga, bertahan artinya saya menyadari misi Tuhan dalam hidup saya. Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Berlari mengejar mahkota yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saya tahu ada saudara-saudara yang disakiti orang. Tapi kalau sebagai hamba Tuhan saya boleh ngomong. Saya mau bilang. Dari hatilah awal kemenangan kita. Orang lain boleh lebih kaya dari kita, Pak. Orang lain boleh lebih pintar, Pak, dari kita. Orang lain, Pak, dia punya jaringan boleh lebih hebat, Pak. Orang lain boleh saudaranya jaksa agung. Orang lain boleh saudaranya kapolda, Pak. Tapi kita cuma modal hati yang bersih. Alkitab saya bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Saya hanya mau pesan buat para pengusaha. Hidup zaman sekarang mau kenal siapapun. Selama yang kau kenal punya pangkat bagus.
Tapi kalau dia ketangkap, lu juga ke bawah. Kalau saudara politisi, situasi sekarang sedang sangat tidak menjanjikan. Tapi saya cuma mau bilang, orang yang hatinya bersih, dimanapun pasti menang. Orang yang hatinya bersih bukan berarti gak bisa difitnah. Tapi orang yang hatinya bersih tidak bisa ditaklukkan. Yang ku tahu